Nota pembelaan pledoi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Noprianto alias Bombe dalam perkara pidana nomor 788/PIT-B/LH garing 2023 garing PN-BLS tanggal 22 Mei 2024. Ini kami bacakan mungkin intinya aja ya. Silakan. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara pidana 788 garing PIT-B dan seterusnya di Pengadilan Negeri Bengkalis. Perihal pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 788 garing dan seterusnya. Dengan hormat, perkenankan kami tim penasihat hukum pada kantor hukum Andris & Partners beralamat di Regensi Park Blok 2 nomor 16 Pelita Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menyampaikan pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa, nama lengkap Noprianto alias Bombe, tempat lahir Tanjung Belit, tanggal 24 April 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lili 1 nomor 85B, Pekanbaru Riau, agama Buddha, pekerjaan wira swasta. Kami berterima kasih untuk komitmen Yang Mulia Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum selama persidangan di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan cermat dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan bukan dengan azas praduga bersalah atau presumption of guilty. Kami juga memohon kepada saudara jaksa penuntut umum, meskipun dalam posisi kita sebagai wakil negara, dapat secara seimbang, bebas dan kepentingan untuk bersama-sama mencari kebenaran materi berdasarkan apa yang terungkap di persidangan. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena proses persidangan ini dapat berjalan secara baik dengan memfasilitasi hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan di dalam persidangan ini. Kami yakin dilandasi oleh semangat kita bersama Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa untuk menjalankan proses persidangan atas nama terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang bersih, jujur, fair demi tegaknya hukum dan keadilan. Ungkapan terima kasih kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum juga perlu kami kemukakan atas surat tuntutan yang telah disampaikan di sidang pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 yang lalu. Setidaknya surat tuntutan atas perkara ini sudah dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, sehingga perkara ini secara formil dapat dilanjutkan ke tahap pembelaan. Namun kami juga harus menyampaikan ketidaksepahaman kami atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan seluruh fakta persidangan secara amanah, konsisten dan menyeluruh sehingga dapat disimpulkan apakah benar terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun demikian, dengan penghormatan tinggi terhadap profesi hakim dan jaksa, kami menyadari hukum harus ditegakkan demi adanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, dengan menyatakan bersalah dan menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Nota pembelaan ini secara besar kami susun sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Tentang surat tuntutan jaksa penuntut umum. 3. Tentang fakta persidangan. 4. Tentang analisa hukum. 5. Kesimpulan dan permohonan. Tapi kami akan bacakan secara inti-intinya saja. Pertama, pendahuluan surat jaksa. Surat dakwaan jaksa telah dibacakan sebelumnya dan kami tidak mengulanginya lagi.
bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, kami akan membaca tentang tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa saudara jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa, yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara ini memutuskan untuk: 1. Menyatakan terdakwa Noprianto alias Bombing telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana yang melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja membawa alat-alat dan atau alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengatur hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 ayat 2 huruf A undang-undang ini, melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A undang-undang ini, melanggar pasal 92 ayat 1 huruf B junto 17 ayat 2 huruf A Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 92 ayat 1 huruf A junto 17 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Lalu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Noprianto alias Bumbing selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.500.000.000 subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti dan seterusnya digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Yusuf, dan menghukum terdakwa Noprianto alias Bumbing membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, tampak jelas sekali bahwa jaksa penuntut umum terlalu memaksakan diri menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yang sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim yang mulia. Jaksa sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta persidangan secara komprehensif dan lengkap. Jaksa hanya menguraikan kronologis kejadian berdasarkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang tidak ada relevansi dengan dakwaan, sehingga unsur-unsur dalam dakwaan sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan akurat. Romawi 2 tentang surat tuntutan jaksa penuntut umum. Adapun tuntutan jaksa penuntut umum telah diuraikan tadi di depan. Kami lanjutkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa terdakwa menolak dengan tegas tuntutan jaksa penuntut umum yang kami nilai sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan. Sebagaimana yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah bukti-bukti tentang kawasan hutan serta permohonan enklave yang dilakukan oleh rekan bisnis kerjasama yang bernama M. Yusuf selaku pemilik lahan. Tetapi terdakwa melalui bukti, M. Yusuf juga telah mengajukan bukti yang meringankan pada saat penyidikan di kepolisian. Namun sangat disayangkan pihak penyidik kepolisian tidak mau menerima dan memasukkan alat bukti yang diajukan tersebut ke dalam berita acara. Karena apabila alat bukti tersebut dimasukkan, maka sudah pasti perkara ini tidak mungkin dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Fakta bahwa terdakwa adalah sebagai pemodal, bukan pemilik lahan, apalagi perambah hutan.
bahwa terdakwa menolak dengan tegas dakwaan jaksa penuntut umum tentang tanggung jawab pidana karena berdasarkan bukti T2 berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 5 bulan 6 2018 antara terdakwa dengan Muhammad Yusuf, terbukti bahwa terdakwa dengan Muhammad Yusuf selaku pemilik lahan telah melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 5 bulan 6 2018 di mana terdakwa sebagai pemodal dan M. Yusuf sebagai pemilik lahan untuk melakukan usaha kerjasama di bidang perkebunan sawit dengan surat perjanjian yang sangat jelas dan tegas di mana segala bentuk perizinan maupun operasional serta tanggung jawab terhadap usaha kerjasama adalah tanggung jawab M. Yusuf selaku pemilik lahan. Sedangkan terdakwa selaku pemilik modal secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fakta kedua, bahwa M. Yusuf selaku pemilik lahan telah mengikuti pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah mendapatkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK 1156 garing Men LHK garing Sekjen garing PUM titik 1 garing 11 garing 2023 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap ke-18. Alat bukti ini nyata dan fakta bahwa M. Yusuf selaku pemilik lahan telah mengikuti undang-undang keterlanjuran dan telah mendapatkan keputusan menteri. Sehingga saudara M. Yusuf maupun terdakwa Noprianto tidak bisa lagi dikenakan sanksi pidana. Fakta ketiga, bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman sawit di lahan M. Yusuf adalah milik M. Yusuf berdasarkan bukti surat pelepasan hak dari terdakwa. Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak dari terdakwa kepada M. Yusuf atas 3 unit alat berat, yakni 1 unit eskavator merek Hitachi tahun 2014, kemudian 1 unit eskavator merek Komatsu tahun 2007, dan 1 unit eskavator merek Hitachi tahun 2022. Ini membuktikan bahwa pemilik alat berat yang disita oleh kepolisian tersebut adalah milik M. Yusuf. Bukti penyitaan alat berat juga bukan diterima dari tangan terdakwa Noprianto alias Bomben. Demikian juga surat permohonan pinjam paket dan pinjam rawat ketiga unit alat berat tersebut yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam perkara terpisah dengan terdakwa M. Yusuf adalah diberikan kepada M. Yusuf berdasarkan surat permohonan dan bukti kepemilikan yang sah. Fakta keempat, bahwa berdasarkan pasal 110A dan B Undang-Undang Cipta Kerja adalah pengampunan yang diberikan oleh pemerintah bagi yang terlanjur menanam sawit di lahan hutan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani sawit yang terlanjur terbangun di kebunnya di area kawasan hutan. Fakta kelima, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, permasalahan lahan sawit yang terbangun di kawasan hutan merupakan permasalahan administrasi, bukan merupakan tindak pidana. Penyelesaian kawasan hutan dan sanksi administrasi selanjutnya diatur di dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya yang tidak kami bacakan lagi. Oke, kami masuk kepada analisa terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwa di dalam tuntutan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Yang mulia majelis hakim,
dan penuntut umum yang kami hormati, menanggapi tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka tim penasihat hukum terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan dan dituntut oleh Saudara Penuntut Umum. Untuk menanggapi tuntutan Saudara Penuntut Umum dalam perkara ini, maka kami harus menguji apakah Saudara Penuntut Umum telah objektif terhadap fakta persidangan atau tidak. Apakah analisa unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti sesuai dengan fakta persidangan atau tidak. Dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum terdapat dua unsur penting, yaitu pertama, setiap orang, yang kedua, yang melakukan dan atau turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat dan atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 ayat 2 huruf E undang-undang ini. Dari kedua unsur tersebut, dalam pledoi kami membatasi hanya memberikan tanggapan terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kedua. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Noprianto alias Bombeng tidak ada memiliki niat ataupun mens rea sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tercermin dari perjanjian yang dibuat oleh terdakwa bahwa terdakwa hanya sebagai pemodal, sedangkan operasional dan izin usaha adalah tanggung jawab pemilik lahan yaitu M. Yusuf. Dan sebagai bentuk tanggung jawab dalam usaha kerjasama perkebunan, maka Muhammad Yusuf telah mengurus enklav, yaitu mengeluarkan lahan dari kawasan hutan yang saat ini masih berproses. Kemudian Muhammad Yusuf juga mengurus keterlanjuran sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 110A dan B Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian akhirnya SK Menteri Kehakiman diterbitkan. Dan Muhammad Yusuf telah mendapatkan SK tersebut, sehingga Muhammad Yusuf yang tercantum di dalam program keterlanjuran itu telah sah, yang artinya sanksi pidana sudah tidak boleh dikenakan berdasarkan asas ultimum remedium. Oleh karena M. Yusuf telah mendapatkan SK Menteri yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka unsur perbuatan melawan hukum menjadi hilang. Dengan demikian terdakwa sebagai pemodal dari M. Yusuf selaku pemilik lahan yang telah mengikuti aturan keterlanjuran secara mutatis mutandis tidak terpenuhi unsur memiliki niat dan unsur melawan hukum, sehingga terdakwa wajib dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Demikian juga menurut beberapa ahli pidana maupun ahli kehutanan yang dihadirkan di depan persidangan menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pasal 110A dan 110B terhadap masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk ikut dan terbukti sudah keluar SK-nya, maka terhadapnya sudah tidak dapat dipidana lagi. Romawi 5 terakhir, kesimpulan dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa Noprianto alias Bombeng tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja membawa alat berat dan atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 ayat 2 huruf A undang-undang ini. Permohonan. Maaf, kami lanjutkan yang tadi, bahwa kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Permohonan. Yang mulia Majelis Hakim Penuntut Umum yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,
maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Memeriksa secara cermat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mulia ini. 2. Menerima nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa. 3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, atau setidaknya menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan hukum, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan demi terwujudnya kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kami ini. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Bengkalis 22 Mei 2024. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Noprianto alias Bombeng, Kantor Hukum Andris & Partner, ditandatangani oleh Dr. Andris SHMH, saya sendiri, dan Jeki SH partner saya. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Saya bisa minta dari itu. Boleh, Pak Ibu. Nota pembelaan dalam perkara nomor 791-P-B-LH-2023-PN-BLS atas nama terdakwa Paijo Rizwandi. Izin Yang Mulia, mungkin kami tidak membacakan keseluruhan yang pada pokoknya saja. Untuk mempersingkat waktu. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta seluruh pencari keadilan yang hadir di persidangan ini. Setelah melewati tahapan-tahapan persidangan yang cukup melelahkan ini, tiba waktunya bagi kami untuk menjelaskan seluruh fakta hukum yang muncul dalam persidangan yang terhormat dan yang mulia ini. Seperti yang telah kita pahami bersama bahwa dalam masa 78 tahun, 9 bulan 5 hari perjalanan sejarah Republik Indonesia telah menikmati kemerdekaannya. Masyarakat khususnya kaum petani belum pernah menjadi subjek utama dari gerak pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Masyarakat khususnya kaum petani selalu menjadi objek atau korban utama dari gerak pembangunan di Indonesia ini. Pemerintah negara Republik Indonesia lebih menyukai untuk memberikan kesejahteraan pada segelintir orang yang kebetulan menguasai sebagian besar kekayaan dari negeri ini. Pertanyaan yang besar muncul, adakah dari para pengusaha dibawa dan dihadapkan oleh jaksa penuntut umum ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan masyarakat banyak? Maka jawabannya selalu muncul adalah tidak, karena tidak ada satupun dari mereka yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup pernah dihadapkan oleh jaksa penuntut umum ke depan pengadilan yang terhormat ini. Jaksa penuntut umum pada kenyataannya lebih menyukai untuk membawa, menghadapkan dan melakukan tuntutan hukum terhadap saudara-saudara kami masyarakat petani yang notabene lemah, miskin dan buta hukum. Pemerintah telah menyadari bahwa pengusahaan lahan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan atau badan usaha dapat membahayakan dan mengancam kepentingan serta kelangsungan hidup masyarakat banyak. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan sebuah undang-undang yang menjanjikan adanya reformasi terhadap kelompok petani hutan yang telah membangun usaha perkebunannya demi kelangsungan hidup. Perkara yang terjadi saat ini sehingga menjadikan Pak Ijo Rizwandi sebagai tersangka atau terdakwa adalah berawal dari adanya perintah kerja dari salah satu anggota kelompok tani yang bernama Saksi Safrudin Mangunsong selaku pemilik lahan yang sah kepada terdakwa Pak Ijo Rizwandi untuk membersihkan lahannya dari tanaman-tanaman kebun sebelumnya yang sudah tidak produktif lagi, di mana lahan tersebut telah didapatnya dari masyarakat tempatan desa Sungai Linau yang bernama Saksi Isaroni. Yang mengherankan kami sebagai penasihat hukum terdakwa, jika memang benar perbuatan penguasaan lahan tersebut patut diduga sebagai perbuatan pidana kehutanan, akan tetapi mengapa Safrudin Mangunsong selaku pemilik lahan tidak dijadikan tersangka oleh penyidik
dan hanya dijadikan sebagai saksi di dalam BAP, namun tidak berani memberikan keterangan di hadapan persidangan. Padahal terdakwa Pak Ijo Rizwandi telah berkali-kali menyampaikan jika terdakwa membantu membersihkan lahan karena diminta oleh Safruddin Mangunsong selaku pemilik lahan. Dan kami akan membuktikannya dengan surat perjanjian. Bahwa benar jika terdakwa Pak Ijo Rizwandi bersama-sama dengan masyarakat tempatan Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis lainnya yang tergabung di dalam suatu kelompok tani hutan Sungai Linau Maju Bersama telah beranggotakan sebanyak 80 kepala keluarga, di mana penguasaan dan pengolahan lahan perkebunan tersebut sebagian besarnya telah didasarkan dari adanya surat tanah yang telah diterbitkan oleh kepala desa, yang sebagiannya diterbitkan sejak tahun 2008. Dan selanjutnya, kelompok tani hutan Sungai Linau Maju Bersama faktanya menurut hukum juga telah terdaftar dan terregister secara sah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dengan nomor 14/12/2008/KTH.071/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang beralamat di Kelurahan Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh terdakwa Pak Ijo Rizwandi. Bahwa untuk memperkuat legalitas penguasaan lahan perkebunan yang telah terbangun dari kelompok tani hutan Sungai Linau Maju Bersama di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh terdakwa Pak Ijo Rizwandi, maka pada tanggal 8 Agustus 2022, jauh sebelum adanya pemeriksaan dari pihak penyidik pada Kepolisian Mabes Polri terhadap terdakwa Pak Ijo Rizwandi, faktanya Pak Ijo Rizwandi selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Linau Maju Bersama telah mengajukan permohonan penyelesaian keterlanjuran usaha perkebunan yang terbangun dalam kawasan hutan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 secara langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Satlak Wasdal Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK. Dan hasil atas permohonan tersebut telah disambut baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan diterbitkannya SK nomor 1077 garing Men LHK garing Setjen garing Kum titik 1 garing 10 garing 2022 bahwa penetapan Pak Ijo Rizwandi sebagai tersangka oleh pihak penyidik pada Kepolisian Mabes Polri sejak awal dengan tuduhan telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan membawa alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan membuka perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat berdasarkan pasal 78 junto pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah tidak sah oleh karena ditemukan fakta jika lahan tempat di mana kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa Pak Ijo Rizwandi dalam membersihkan dan menguasai di lahan perkebunan milik masyarakat di Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis seluas 1,5 hektar ditemukan fakta bukan merupakan kawasan hutan karena masih dalam proses penunjukan dari pemerintah. Untuk kepastian hukum sebagai kawasan hutan, maka harus dibuktikan dengan dikeluarkannya suatu penetapan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena ketika pihak Kepolisian Mabes Polri menetapkan Pak Ijo Rizwandi sebagai tersangka, Kepolisian Mabes Polri tidak mempunyai alat bukti administrasi kehutanan yang berupa surat penetapan kawasan hutan yang diterbitkan oleh kementerian. Maka penetapan tersangka terhadap diri Pak Ijo Rizwandi tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup untuk memenuhi unsur delik di bidang kehutanan. Bahwa penetapan kawasan hutan merupakan hal penting untuk memberikan kepastian hukum atas status letak batas luas kawasan hutan. Oleh karena itu, untuk memenuhi salah satu unsur tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana yang disangkakan oleh Kepolisian Mabes Polri kepada Pak Ijo Rizwandi, maka lokasi lahan tempat di mana Pak Ijo Rizwandi mengoperasionalkan alat berat eskavator harus merupakan kawasan hutan yang telah dikukuhkan berdasarkan penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Majelis Hakim dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pentingnya penetapan status kawasan hutan dihubungkan dengan penguasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat diduga tanpa memiliki izin. Sebelum melangkah lebih jauh, kami ingin menegaskan bahwa perkara pidana yang telah menyeret
Pak Ijo Riswandi ke depan persidangan ini sangat terkait dengan aspek penguasaan lahan yang dilakukannya bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan maju bersama di Desa Sungai Lino, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, di mana diketahui telah beranggotakan sebanyak 80 kepala keluarga yang penguasaan dan pengolahan lahan perkebunan tersebut sebagian besarnya telah didasarkan dari adanya surat tanah yang telah dikeluarkan oleh kepala desa sejak tahun 2008. Bahwa untuk memperkuat legalitas bahwa pentingnya penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan menentukan pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status letak, batas dan luas kawasan hutan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Oleh karenanya pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status letak, batas dan luas kawasan hutan dengan melakukan langkah-langkah yaitu berupa rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Bahwa lahan yang dikelola oleh kelompok tani hutan Desa Sungai Lino Maju Bersama yang diketuai oleh terdakwa Pak Ijo Riswandi dengan masyarakat Sungai Lino, di mana Pak Ijo Riswandi telah mengoperasionalkan alat berat eskavator guna membersihkan lahan tersebut. Diketahui jika lahan tersebut belum merupakan kawasan hutan yang dapat digolongkan sesuai dengan penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya, perbuatan Pak Ijo Riswandi yang mengoperasikan alat berat eskavator di lokasi AKO secara hukum tidak berada di dalam kawasan hutan, sehingga penetapan Pak Ijo Riswandi sebagai tersangka ataupun terdakwa oleh jaksa penuntut umum adalah tidak sah karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Bahwa tindakan jaksa penuntut umum yang secara prematur dan sewenang-wenang menetapkan diri Pak Ijo Riswandi sebagai tersangka dengan menyita alat berat eskavator dalam perkara diduga melakukan tindak pidana bidang kehutanan adalah merupakan tindakan yang tidak prosedural, profesional, proporsional dan akuntabel karena tidak didasari dengan bukti permulaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP. Analisa terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terhadap penguasaan kawasan hutan oleh kelompok tani hutan. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan. Hal mana diatur dalam pasal 110A yang mengatur pada prinsipnya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun memiliki izin lokasi di bidang perkebunan yang sesuai dengan rencana tata ruang tetapi belum memiliki perizinan di bidang kehutanan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Berpedoman pada ketentuan di atas harus dipahami bahwa penindakan hukum secara represif bukan lagi pilihan utama dan faktanya terdakwa sebagai ketua kelompok tani sedang dalam proses melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lahan yang dapat dikategorikan sebagai keterlanjuran, di mana penyelesaian sebagai di mana diatur menurut pasal 110A dan pasal 110B. Adanya penerapan sanksi administratif selain sebagai upaya penyelesaian bagi setiap orang dan pelaku usaha yang telah menguasai lahan yang berada dalam kawasan hutan, akan tetapi juga bertujuan untuk membenahi tata letak batas di dalam kawasan hutan sehingga kawasan yang ada di Indonesia baik yang masih dalam proses penunjukan akan segera dilaksanakan pengukuhan sehingga mendapatkan satu kepastian hukum. Oleh karena penegakan hukum melalui hukum pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara yang disangkakan terhadap terdakwa, akan tetapi harus diselesaikan melalui hukum administrasi. Oleh karena itu tidak ada tindakan dari terdakwa Pak Ijo Riswandi yang melanggar yang diatur menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Maka akibat yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan maupun tuntutannya harus ditolak untuk dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada Pak Ijo Riswandi.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor kehutanan telah menambahkan 2 pasal, di mana dalam ketentuan pasal 110A dan pasal 110B ini menentukan secara tegas jika terhadap kebun masyarakat yang telah terbangun di kawasan hutan diselesaikan secara administrasi. Ditemukan fakta dari keterangan ahli yang telah hadir di persidangan baik dari jaksa penuntut umum maupun ahli yang telah dihadirkan oleh terdakwa Paijo Riswandi, di mana pada pokoknya menyatakan jika Paijo Riswandi selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Lino Maju Bersama telah mengajukan permohonan penyelesaian keterlanjutan usaha perkebunan yang terbangun dalam kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Satlawasda Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK, maka sejak ditanggapinya permohonan yang telah diajukan oleh Paijo Riswandi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dikeluarkannya SK nomor 1077 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum titik 1 garing 10/2022, maka sejak SK itu diterbitkan Paijo Riswandi diperkenankan untuk tetap melakukan penguasaan dan pengolahan di kawasan hutan tersebut. Lebih lanjut, ahli menegaskan jika penguasaan dan pengolahan lahan hutan tersebut bisa saja menjadi berhenti jika saja pemerintah mengeluarkan surat penghentian sementara secara tertulis. Ahli menyatakan dengan tegas, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika sanksi pidana baru akan muncul kepada setiap orang atau pelaku usaha yang tidak mau mematuhi dan menjalankan sanksi administrasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilakukan pendataan verifikasi data. Bahwa hak menguasai negara atas wilayah hutan mendapatkan pengaturannya dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI, junto pasal 2 ayat 2 UPA, junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4199 tentang kehutanan. Untuk itu dalam pasal 4 ayat 2 huruf D menegaskan penguasaan hutan oleh negara memberi kewajiban bagi pemerintah untuk antara lain menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam hal pengurusan hutan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4199 tentang kehutanan. Analisa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Selain Undang-Undang Nomor 4199 tentang kehutanan juga mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga mempunyai hak-hak yang dilindungi seperti memanfaatkan hutan dan hasil hutan, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan memperoleh informasi kehutanan. Dan hal lebih penting adalah bahwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya dan hilangnya hak atas tanah miliknya akibat penetapan kawasan hutan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Tetapi hingga detik ini kami mempunyai keyakinan yang kuat berdasarkan keterangan masyarakat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap hak-hak masyarakat yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 4199 tentang kehutanan dan lebih menekankan kewajiban tidak resmi terhadap masyarakat. Untuk itu telah menjadi terang apabila kawasan hutan menjadi sengketa antara pengelola kawasan hutan pemerintah dengan masyarakat, maka harus diselesaikan persoalan hak atas penguasaan lahannya terlebih dahulu yang dapat diselesaikan secara administratif sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan kawasan hutan mendapatkan kepastian hukum soal status dan penguasaan lahannya. Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa kami selaku kuasa hukum terdakwa Paijo Riswandi menolak dengan tegas atas seluruh fakta-fakta persidangan yang terurai di dalam tuntutan jaksa penuntut umum oleh karena seluruh keterangan saksi dan ahli hanya diambil menyalin kembali dari isi ketikan berita acara pemeriksaan saksi-saksi di kepolisian. Seharusnya jaksa penuntut umum hanya mengemukakan dan menguraikan saksi-saksi yang langsung memberikan keterangan di persidangan dan bukan menguraikan dan memuat seluruh keterangan saksi yang sebenarnya tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa hukum pidana lingkungan itu sangat erat dengan hukum pidana lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan hukum pidana dan hukum administrasi, di mana menetapkan yang awalnya perbuatan administrasi kemudian dijadikan suatu tindak pidana yang berisikan sanksi. Rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
tuntutan jaksa penuntut umum menentukan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penguasaan pengelolaan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan merupakan norma agendi, dan untuk seseorang yang dapat dikenakan hukuman pidana tersebut maka persyaratan administrasi yang telah ditentukan harus juga terpenuhi secara lengkap. Bahwa adanya unsur dengan sengaja harus dibuktikan dengan pengetahuan dan kesadaran dalam diri pelaku. Ketika melakukan kejahatan, adanya pengetahuan dari diri pelaku kesengajaan itu harus bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Dari beberapa saksi yang diperiksa di persidangan sebagai fakta hukum, di mana saksi-saksi menyatakan jika lahan yang dikelola oleh terdakwa Pak Joni Suwandi yang bergabung dalam kelompok tani tidak ada tanda-tanda tapal batas kawasan hutan yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai batas kawasan hutan yang telah ditetapkan atau dikukuhkan. Bahwa unsur tanpa perizinan karena delik ini bergantung kepada persyaratan administratif, maka harus lebih dahulu dipastikan bahwa kawasan itu adalah merupakan kawasan hutan atau tidak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 2 Junto pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, lahirnya bertujuan adalah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan nasional di kawasan hutan. Surat keputusan penetapan yang dijadikan dasar untuk menuntut Pak Joni Suwandi setelah harus melewati ketiga tahapan sebelum, yaitu penunjukan, penataan, dan pemetaan. Di dalam SK yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pak Joni Suwandi sebagai terdakwa tersebut harus berisikan tahapan-tahapan penunjukan, penataan, dan pemetaan. Kalau tahapan-tahapan dalam SK yang dijadikan dasar bagi Pak Ijo ditetapkan sebagai terdakwa tidak lengkap, maka tidak valid dikatakan sebagai bukti bahwa itu adalah kawasan hutan, dan sudah seharusnya jaksa penuntut umum dapat memperlihatkan kepada terdakwa dan juga majelis hakim terkait adanya SK yang berisikan tahapan-tahapan penunjukan, penataan, dan pemetaan. Bahwa azas legalitas merupakan dasar seseorang dapat dikenakan hukuman pidana, maka dalam hukum tindak pidana administrasi, dalam menentukan seseorang dapat dikenakan pidana, maka ia telah memenuhi unsur administratif terdahulu. Dalam menentukan status kawasan hutan merujuk pada ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan yang berisikan 4 tahapan-tahapan. Menetapkan kawasan hutan karena syarat tersebut bersifat kumulatif, maka tahapan tersebut harus terpenuhi semua sebagai persyaratan administrasi. Unsur tindak pidana administrasi bergantung kepada syarat administrasi. Sepanjang perbuatan administrasi belum lengkap, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Maka dalam menetapkan kawasan hutan harus ada SK penetapan kawasan hutan. Sepanjang SK penetapan kawasan hutan tidak ada, maka tidak dapat dikenakan sebagai tindak pidana. Itulah ciri khas dari tindak pidana administratif. Faktanya seluruh kawasan hutan yang berada di Provinsi Riau baru memasuki proses penunjukan dan bukan penetapan dari pemerintah, sehingga kawasan hutan Provinsi Riau tersebut belum mendapatkan suatu kepastian secara hukumnya sehingga dapat menjerat setiap orang secara pidananya. Hal mana terbukti jika banyak terdakwa harus dibebaskan secara hukumnya meskipun fakta diketahui telah melakukan penguasaan dan pengolahan di kawasan hutan tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan negeri Pekanbaru dalam perkara pra peradilan nomor 8/2022/PN/PBR yang pada pokoknya telah membebaskan tersangka Henry Silaban dari segala jeratan hukum pidana karena belum adanya kepastian atas penetapan kawasan hutan dari pemerintah terhadap kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau. Bahwa lahan yang dikelola oleh kelompok tani Hutan Desa Sungai Linau Maju Bersama yang diketuai oleh terdakwa Pak Joni Suwandi dengan masyarakat Desa Sungai Linau, di mana Pak Joni Suwandi telah mengoperasionalkan alat berat eskavator guna membersihkan lahan tersebut. Diketahui jika lahan tersebut belum merupakan kawasan hutan yang dapat digolongkan sesuai dengan penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu perbuatan Pak Joni Suwandi
Suwandi yang mengoperasionalkan alat berat eskavator di lokasi Ako secara hukum berada di kawasan hutan yang masih status penunjukan dari pemerintah dan belum mendapatkan status pengukuhan atau penetapan dari pemerintah, mengakibatkan penetapan Paijo Riswandi sebagai tersangka atau terdakwa oleh jaksa penuntut umum adalah menjadi tidak sah karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, bahwa tindakan jaksa penuntut umum yang secara prematur dan sewenang-wenang menetapkan diri Paijo Riswandi sebagai terdakwa dengan menyita alat berat eskavator dalam perkara diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan adalah merupakan tindakan yang tidak prosedural. Bahwa perlu diketahui oleh kita bersama, jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai operasi tangkap tangan, maka operasi tertangkap tangan mengacu kepada pasal 1 angka 19 KUHP. Unsur membawa alat berat yaitu barang tersebut berada di kekuasaan orang tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut hal di atas, perlu diketahui jika negara mengakui adanya hak masyarakat, maka tidak tepat jika pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dapat dikenakan terhadap masyarakat setempat atau kelompok tani hutan yang sudah turun-temurun karena tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut yang seharusnya ditujukan kepada kejahatan transnasional. Kami menegaskan bahwa jaksa penuntut umum telah salah dalam memahami amanah dari Undang-Undang dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI, dan dalam tuntutannya terlihat jelas bahwa jaksa penuntut umum hanya memahami secara setengah-setengah parsial dari hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan hak menguasai negara pada khususnya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua sampai sejauh mana logika hukum dan konstruksi hukum yang dipunyai oleh dan dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam menghadapi perkara pidana yang telah menjerat terdakwa Paijo Riswandi ke depan persidangan. Bahwa kehadiran anggota baru kelompok tani dari luar masyarakat tempatan Sungai Linau dengan cara membeli lahan milik masyarakat tempatan adalah dilatar belakangi karena inisiatif dari lurah dan pemilik lahan untuk membantu masyarakat yang bergabung di kelompok tani hutan Sungai Linau Maju Bersama yang benar-benar miskin dan tidak memiliki daya dan upaya untuk sekedar membeli bibit tanaman untuk ditanam di lahan tersebut. Banyak perubahan dan perkembangan bagi masyarakat Sungai Linau sejak adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, dengan keyakinan hati yang teguh berdasarkan keyakinan kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka demi keadilan sosial, maka kami meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan nota pembelaan kami ini dan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat tuntutan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau dinyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan atau tuntutan tersebut tidak dapat diterima. 3. Menyatakan Paijo Riswandi tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat tuntutan tersebut. 4. Membebaskan Paijo Riswandi dari seluruh tuntutan hukum atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP untuk melepaskan Paijo Riswandi dari segala tuntutan hukum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota pembelaan ini disampaikan dan dibacakan dalam persidangan ini dengan harapan mendapat perkenaan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku atas perhatiannya. Bengkalis 22 Mei 2024. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Paijo Riswandi, Itawani yang membacakan. Izin yang mulia, kami juga akan menghadirkan bukti. Ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan dan membaca pledoi atau nota pembelaan terhadap terdakwa Julius Jaluhu alias Nias dalam pemeriksaan perkara pidana nomor 789/PB/LH/2023 PN/BLS di persidangan ini. Sebagaimana pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan atas nama terdakwa. Dalam tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum tetap menjustifikasi pendirian bahwa terdakwa diduga terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
Kami juga selaku penasihat hukum memohon kepada majelis hakim untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada keyakinan majelis hakim dalam perkara yang sedang disidangkan ini. Sejalan dengan itu pula, sebagai insan yang beragama, kami selaku penasihat hukum terdakwa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini diberi keteguhan hati, ketabahan, dan kebijaksanaan yang berdasar atas kearifan dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemeriksaan, yang terhormat majelis hakim dan rekan penuntut umum, kami menjabarkan poin-poin pembelaan ini sebagai berikut. 1. Pendahuluan yang sudah dibacakan. 2. Tentang surat dakwaan, fakta persidangan, barang bukti, analisa fakta, analisa yuridis, kesimpulan permohonan dan penuntut. Masuk ke kesimpulan langsung, bahwa sebagaimana tentang permohonan jaksa penuntut umum tersebut di atas secara tegas sangat keberatan terdakwa Julius Jaluhu alias Nias untuk menerimanya dengan alasan sesuai dengan analisa fakta persidangan dan analisa yuridis di atas pada pledoi ini, sebab apapun yang telah divonis terhadap terdakwa sesungguhnya terdakwa menolaknya, sebab sesuai dengan asas hukum pidana tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Majelis hakim yang bijaksana, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung persidangan yang bahagia. Dari sedemikian fakta persidangan yang telah kami susun, urai dan paparkan dalam pledoi ini, maka kami penasihat hukum dari terdakwa berkesimpulan dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, ahli, fakta yang dihadirkan oleh penuntut umum dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa membeli lahan perkebunan dimaksud sebelum jauh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka terkait dengan hal tersebut, maka menurut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 junto Undang-Undang nomor 6/2023 terhadap kegiatan illegal logging di dalam kawasan hutan, baik itu perkebunan dan pertambangan maupun kegiatan lainnya yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 junto Undang-Undang nomor 6/2023, maka sebagaimana mengutip pasal 110B, yaitu setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pasal 17 ayat 1 huruf B, huruf C dan atau huruf E, dan atau pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan atau huruf E, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi. Bahwa maksud dari administrasi merupakan administrasi, yaitu masih ada hukum-hukum sebelumnya yang harus ditempuh. Contoh saksi administrasi, sanksi perdata, kemudian gugatan di luar pengadilan. Bahwa terhadap barang bukti berupa area perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkali, Provinsi Riau seluas 11,52 hektar dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka atas pledoi atau pembelaan yang terdakwa ajukan ini, mohon kepada majelis hakim yang terhormat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Julius Jaluhu alias Nias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, melanggar pasal 78 ayat 2 junto pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 99
tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 Ayat 3 junto Pasal 50 Ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Julius Jaluhu alias Nias dari dakwaan primer tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Memulihkan harkat martabat terdakwa Julius Jaluhu alias Nias. 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Penutup. Demikian nota pembelaan yang disampaikan ini disampaikan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan ribuan terima kasih. Bengkalis 22 Mei 2024. Hormat saya kuasa hukumnya Windrayanto Esa. Pledoi atas tuntutan penuntut umum nomor register perkara PDN 84 Bengkalis /11 /2023 terdakwa Eko Suripto. Tidak dibaca semuanya majelis, langsung ke kesimpulan. Permohonan memutuskan menyatakan terdakwa Eko Suripto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Eko Suripto dari dakwaan primer tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Eko Suripto. 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini disampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Bengkalis 22 Mei 2024. Hormat kami kuasanya Windrayanto SH. Pledoi atas surat tuntutan nomor register perkara PDN 81 Bengkalis 11 2023 terdakwa atas nama Suparmo Hadi Raharjo. Mohon tidak dibacakan semuanya, sudah tercantum semua dalam pembelaan ini yang mulia. Langsung ke permohonan. Permohonan memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Suparmo Hadi Raharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Suparmo Hadi Raharjo dari dakwaan primer tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Suparmo Hadi Raharjo. 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan ribuan terima kasih. Bengkalis 22 Mei 2024. Hormat kami kuasanya Windrayanto Esa.
Oke, Pak Suparno, Pak Eko, dan Pak Yulius. Jadi barusan dibacakan pledoi dari penasihat hukum. Saya mau tanya, ada pledoi terpisah yang diajukan atau sudah sama dengan yang diajukan penasihat hukum? Kalau sama semua, kemudian sekarang pertanyaan kedua terhadap pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, apakah akan ditanggapi? Satu minggu untuk menanggapi secara tertulis sudah. 1 minggu ya. Oke. Jadi memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyusun malamannya, sidang ditunda 1 minggu ke hari Rabu tanggal 29 Mei. Hari sudah dapat ditahan, penundaan ini sama dengan panggilan. Jadi sudah hadir lagi tanpa perlu konflik. Ya. Demikian sidang selesai. Minggu lagi.